Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan bab 4, yaitu manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek. Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu, penyelesaian waktu proyek yang mundur, dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada membengkaknya berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Dengan demikian, seorang manajer proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu proyek sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan proyek. Selanjutnya, mendefinisikan aktivitas atau activity definition merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS atau Work Breakdown Structure yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Lalu pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya ialah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Yang pertama, ketergantungan mandatory atau mandatory dependence. Ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas atau pekerjaan. Yang kedua, ketergantungan lepas atau discretionary dependence ialah ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Yang ketiga, ketergantungan eksternal atau external dependence, ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Untuk alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas, salah satunya adalah diagram jaringan proyek atau project network diagram dan precedence diagramming atau PDM. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau aktivitas on around atau ADM, Around Diagramming Meboa, atau suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau arrow, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Precedence Diagramming Method atau PDM, metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek.
Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM, dengan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antar aktivitas. Terdapat 4 ketergantungan pada metode PDM, yaitu yang pertama, finish to start atau FS, ialah suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Start to start atau SS ialah suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Finish to finish atau FF ialah suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Start to finish atau SF ialah suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Estimasi durasi aktivitas. Proses berikutnya pada manajemen waktu proyek adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Selanjutnya, penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diperkirakan, proses manajemen waktu proyek selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Terdapat beberapa tool yang dapat digunakan untuk menyusun pembuatan jadwal proyek, yaitu yang pertama Gantt chart, yang kedua analisis PERT, yang ketiga analisis jalur kritis. Gantt chart dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek. Lalu selanjutnya metode jalur kritis, disebut juga analisis kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Jadi untuk menentukan jalur kritis ini yaitu sebagai berikut. 1. Susun diagram jaringan yang baik untuk memudahkan gunakan metode ADM lengkap dengan durasi waktunya. Yang kedua, identifikasi seluruh jalur yang mungkin, di mana jalur tersebut menghubungkan awal proyek hingga akhir proyek. Yang ketiga, hitung waktu total masing-masing jalur. Jalur dengan total waktu paling lama disebut jalur kritis. Lalu selanjutnya menghitung free float dan total float. Untuk menghitung waktu kritis, free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Sedangkan total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek.
free float, dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Menghitung total float, free float, dan jalur kritis untuk masing-masing aktivitas, yaitu total float sama dengan late finish min minus early start minus durasi, free float sama dengan early finish minus early start min durasi. Jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float sama dengan free float sama dengan 0. Artinya, jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik total float maupun free float. Selanjutnya, analisis SPORT atau Program Evaluation and Review Technique, yaitu merupakan metode analisis jaringan yang memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. SPORT memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis atau optimistic time, waktu normal atau most likely time, dan waktu pessimistic time. Waktu optimis adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas atau segala sesuatunya berjalan lancar tanpa gangguan. Waktu normal (time) adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal atau waktu tengah. Waktu pesimis atau TP adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Merencanakan waktu proyek berdasarkan analisis SPORT itu secara praktek memang tidak mudah. Akurasi penyusunan waktu aktivitas sangat bergantung pada pengalaman dan ketajaman manajer proyek dalam merumuskan komponen-komponen waktu aktivitas SPORT. Kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Jadwal proyek yang sudah disusun kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena yang pertama, kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Yang kedua, kurangnya akurasi dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas. Yang ketiga, lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Manajer proyek harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam merespon perubahan yang mungkin terjadi pada penjadwalan aktivitas pada proyek. Atas perubahan-perubahan tersebut, mungkin manajer proyek harus melakukan penjadwalan ulang atau merevisi jadwal proyek yang telah direncanakan. Oke, sekian saja
presentasi bab 5, yaitu manajemen waktu proyek. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.